Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Miss akan membahas materi serta kunci jawaban bahasa Inggris pada buku English for Nusantara, kelas 7 halaman 178. Nah, di sini langsung saja Miss akan membahas di section 4, language focus, di bagian 4 yaitu fokus kebahasaan. Jadi di sini kita akan belajar terkait dengan kebahasaan, fokus kita ke bahasaan. In online learning, sometimes our teacher requests us to do something. For example, turn off microphone, switch on the camera, or be quiet. Nah, ini artinya dalam belajar learning, dalam pembelajaran secara daring, terkadang guru meminta kami untuk melakukan sesuatu, itu artinya. For example, contohnya, turn off the microphones, matikan mikrofon, ataupun nyalakan kamera, ataupun diam. The teacher may say, could you or could you please at the beginning of his or her request. Nah, ini artinya guru mungkin berkata, bisakah, could you artinya bisakah kamu, ataupun bisakah kamu, sama juga artinya di awal permintaannya. Nah, di sini guru ketika meminta sesuatu pada siswa bisa menggunakan kata could. Could ini lebih sopan. Could you sama juga lebih sopan ataupun lebih formal. Selanjutnya, sometime you will hear another expression. Can you or can you please. Nah, kadang-kadang kamu akan mendengar ungkapan lainnya. Bisakah kamu atau bisakah Anda tolong? Bisakah kamu tolong gitu ya. Nah, di sini kurang formal kalau can. Tetapi kalau could ini lebih sopan dan lebih formal. Selanjutnya, read the table below to know more expression. Jadi bacalah tabel di bawah ini untuk mengetahui lebih dalam, lebih lanjut tentang ekspresi tersebut. Nah, di sini di tabel ini dijelaskan bagaimana fungsinya, bagaimana contohnya. Di sini kita lihat. Di sini tabel 4.5. Di sini di bagian utama ada expression artinya ungkapan, selanjutnya ada function artinya fungsi, dan example artinya contoh-contohnya. Nah, di bagian tabel utama mari kita lihat ini ada kata could you. Could you. Bisakah kamu, atau bisa juga guru menyebutkan atau adik-adik bisa juga mempraktikkan kata-kata ini menggunakan could you please. Ya, artinya bisakah kamu atau bisakah kamu, ini sama aja artinya. Selanjutnya fungsinya. It express politeness in a formal situation like in the classroom situation. Jadi di sini fungsi dari penggunaan kata could you and could you please ini, ungkapan ini mengungkapkan kesopanan dalam situasi formal seperti situasi dalam ruang kelas. Nah, kalau dalam kelas itu, dalam ruang kelas bisa menggunakan could you di awal kalimat. Could you please? Ini contohnya, mari kita lihat. Could you turn off the microphone? Yang artinya, bisakah kamu mematikan mikrofonnya? Selanjutnya, could you switch on the camera? Could you switch on the camera? Artinya, bisakah kamu menyalakan kameranya? Selanjutnya, could you be quiet please? Could you be quiet please? Nah, artinya bisakah kamu diam? Tolong. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang formal. Setiap adik-adik menemukan kata could you ini, ataupun could you please, ini kata-kata formal yang biasanya digunakan di tempat-tempat tertentu. Salah satunya seperti di dalam ruangan kelas. Nah, selanjutnya, penggunaan kata can you. Penggunaan kata can you, yang artinya sama, bisakah kamu? Or can you please, ataupun bisakah kamu, artinya sama, tapi pengucapannya yang beda. Kalau ini could, kalau ini can. Kalau can ini tidak terlalu formal. Dan bisa kita lihat fungsinya di sini. The expression is usually used in the formal situation or more casual interact with friend. Nah, kalau misalkan can you, ini biasanya digunakan untuk berinteraksi dengan teman.
yang sebaya gitu ya. Contohnya ungkapan ini biasanya digunakan dalam situasi informal. Nah, informal atau interaksi lebih casual, lebih santai dengan teman-teman. Ini bisa di luar kelas ataupun misalnya kita ketemu di jalan dengan teman-teman kita, maka bisa menggunakan can you ini. Contohnya, example ya. Can you give me some tips? Can you give me some tips? Nah, artinya, bisakah kamu memberi saya beberapa tips? Selanjutnya, can you call me back later? Can you call me back later? Ya, artinya, bisakah kamu menelepon saya nanti? Nah, itu ya. Ini biasanya kita gunakan dengan teman-teman kita ketika ditelepon gitu ya. Selanjutnya, can you tell me again about our online learning schedule tomorrow? Bisakah kamu menceritakan kepada saya lagi tentang jadwal pembelajaran kelas daring besok? Oke, nah itulah perbedaan dari situasi formal dan tidak formal. Ungkapan formal dan tidak formal. Ungkapan yang formal yaitu could you, menggunakan could you atau could you please yang artinya bisakah kamu. Ungkapan tidak formal can you atau can you please. Bisakah kamu, artinya sama, pengucapannya yang berbeda serta penggunaannya juga harus sesuai dengan situasi masing-masing. Nah, demikian yang dapat Miss bahas di halaman 178. Mudah-mudahan bermanfaat. I think enough and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.